Marilah kita ikuti acara yang keenam, Kuliah Wahidiyah, yang dalam hal ini akan dihaturkan oleh beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Dr. Majidatul Wahidah dari Kalipari Malang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraj. Antal musyaffa'u safi'u usfa'lana intal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ila ya sayyidi binadra musilatinil hadratil aliyah, amma ba'd. Nun sewu kepangkuan hadratul mukarram Sayyidina wa murabbina bila Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, kepangkuan hadratul mukarram Mbah Nyai Hajah Sofiah Majid beserta keluarga yang senantiasa kita muliakan, kepangkuan hadratul mukarram Rama Kiai Haji Abdul Hamid Majid sahibul miladiyah yang senantiasa kita derei, kita taati dan senantiasa kita muliakan, kepangkuan hadratul mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang kami muliakan. Al-Mukarramun, para bapak alim ulama, para masyayikh, asatid wal asatidah yang kami muliakan, para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan, para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, segenap personil jamaah wahidiyah mulai pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, beserta imam-imam jamaah yang kami muliakan, panitia penyelenggara mujahadah Nisfu Sana Provinsi Jawa Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan, para remaja beserta kanak-kanak yang kami cintai dan yang kami sayangi, hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat, minal wahidin wal wahidiyat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang kami taati pembawa acara, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Kasih, yang dalam memberikan kasih-Nya tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Agung, telah memberikan nikmat-nikmat-Nya yang tidak akan pernah mampu kita hitung, sehingga pada malam hari ini
atas limpahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah dibersihkan mempunyai keinginan, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan hadir di Majlis Mujahadah Nisfu Sanah Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam yang penuh rahmat untuk Nabi terkasih pemimpin umat yang berhak memberikan syafaat kepada seluruh umat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah qad khilati adrikni. Segala puji, puja dan sanjung telah kita ungkapkan. Selayaknya mari kita haturkan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan para kekasih Allah mulai awal hingga akhir, khususnya kepangkuan beliau Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu an, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wattabi'ina attabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'ada alaina ya Allah wa ala majlisina hadha min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ammatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Senantiasa penuh harap, mudah-mudahan para Priantun Agung yang kita sebut-sebut asmanya, kita panggil-panggil asmanya, mulai awal hingga akhir, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu an, berkenan mencurahkan syafaat tarbiyahnya, barokah serta nadrahnya, jangkungan doa restunya kepada kita semuanya, sehingga acara Mujahadah Nisfu Sanah Provinsi Jawa Timur pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Ghawthi hadzal zaman radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami matur, kami sampaikan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada diri pribadi yang dhaif ini untuk turut serta mensukseskan acara pada malam hari ini. Izinkanlah dengan penuh kerendahan hati kami mohon dukungan doa restu, terutama ke pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan dalam kami melaksanakan tugas yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa diiringi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat bila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pancaran nadrah bila Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya ayyuhal Ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatinil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal Ghawth
يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث. الفاتحة. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari yang mulia ini kita didudukkan di majlis yang penuh barokah, yaitu majlis mujahadah. Rasa lelah, kantuk, perjalanan panjang telah panjenengan lalui untuk hadir di majelis ini. Semata-mata karena panjenengan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari penerus estafet perjuangan beliau muallif salat wahidiyah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa acara pada malam hari ini adalah acara milik seluruh pengamal wahidiyah. Karena ada rasa tanggung jawab terhadap perjuangan suci inilah panjenengan keroyo-royo, lelah tidak diperdulikan, bahkan jauh-jauh panjenengan sudah mempersiapkan baik fisik, moral maupun material. Terencana dengan rapi, terbentuk panitia. Hal ini merupakan niatan yang tulus yang keluar dari lubuk hati panjenengan yang terdalam, supaya kita semuanya yang sudah ditakdirkan menjadi santri-santrinya beliau muallif salat wahidiyah mampu untuk melestarikan apa yang telah diamanahkan, yaitu berupa perjuangan suci, perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai harapan besar dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini. Harapan besar itu terletak pada diri kita masing-masing, yaitu ketika nanti pada saatnya pertemuan kita dengan Zat yang maha segala maha, Allah yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaannya, kita dipertemukan kembali, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kabar gembira, yaitu sebagai orang-orang yang membawa ilmu ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan mutlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu telah kita rasakan betul setelah kita mengamalkan salawat wahidiyah. Ternyata dengan tiba-tiba kita merasakan di lubuk hati yang paling dalam, ternyata kebutuhan yang tidak tergantikan dengan kebutuhan materi adalah kebutuhan rohani kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dengan diperkenalkan dengan ajaran wahidiyah, kita tahu lillah billah lirrasul birasul lil ghos bil ghos yu'ti kulladhi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham thummal anfa' fan alfa. Menjadi ruh dari amal kita yang menjadikan amal kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga punya harapan besar pada saatnya nanti amal-amal itu akan kita petik ketika saatnya terjadi yaumul jaza, yaitu yaumuddin, pertanggungjawaban, yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hasyar, hari di mana dikumpulkan. Pada saat yaumul akhirah itulah
kita akan benar-benar menerima kenyataan kebahagiaan itu. Waman utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, fahuwa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisaban yang sangat ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, akan dikembalikan kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Luar biasa perjuangan Wahidiyah ini, hadirin hadirat. Bukan hanya kaum bapak, kaum ibu juga dilibatkan, para remaja, bahkan untuk pemegang estafet tongkat perjuangan ini, Mbah Yai melibatkan kanak-kanak Wahidiyah untuk turut serta andil bagian di dalam perjuangan ini, supaya kita tidak, istilah orang Jawa, kepaten obor. Karena pada saatnya nanti kita akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Yauma nad'u kullu unasim bi'amamihim. Pada hari itu Allah akan memanggil kita semuanya dengan pemimpin kita masing-masing. Para nabi dihadirkan dengan para umatnya, para rasul di belakangnya berdiri para umatnya, para aulia illah, para sultan aulia illah, para wali-walinya Allah. Kemudian kita akan berdiri di belakang beliau mu'allim salat Wahidiyah yang kita akui bersama, kita yakini bersama, beliau adalah guru rohani kita yang telah membimbing rohani kita, diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkenalkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran Wahidiyah, sekaligus amalan Wahidiyah, juga sekaligus perjuangan Wahidiyah yang di dalamnya ada pembinaan Wahidiyah. Jangan lupa perjuangan ini juga perlu pendanaan, hadirin hadirat. Dan semua yang kita keluarkan untuk perjuangan Wahidiyah ini sungguh tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun yang kita keluarkan untuk perjuangan suci ini, hadirin hadirat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji sawi, bahkan yang terbersih di dalam hati panjenengan, baru niatan untuk turut mensukseskan perjuangan suci ini, derek-derek di belakang beliau mu'allim salat Wahidiyah, itu akan menjadi catatan yang tidak akan pernah dilewatkan, tidak akan pernah dikecewakan, dan pasti akan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Jika amal-amal yang telah kita lakukan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, yang kita jaharkan, kita tampakkan ataupun kita sembunyikan, jika benar-benar niat tulus lillah billah lirrasul birasul, maka semuanya itu akan dibalas dengan seadil-adilnya besok di yaumul akhirah, hadirin hadir. Maka sungguh panjenengan yang hadir di sini harus berbahagia pada malam hari ini. Sejak panjenengan keluar dari rumah panjenengan menuju majlis mujahadah, di dalamnya ada majlis sholawat, majlis zikir, majlis ilmu, majlis taubat, majlis perjuangan yang kita yakini, hadirin hadirat. Ketika panjenengan mulai melangkahkan kaki, malaikat berbondong-bondong melebarkan sayapnya bagi orang-orang yang ridho, maka tidak ada
sedikit pun yang terlewatkan dari pengawasan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum lahafidin. Di antaramu ada malaikat-malaikat penjaga kiraman katibin yang mulia, yang mencatat amal-amal kita. Dan kita tidak tahu bahwa para malaikat mencatat atas izin Allah, ketaatan para malaikat diperuntukkan demi kemudahan urusan kita, urusan akhirat, urusan duniawi kita, lahir dan batin kita. Maka sungguh kesedihan-kesedihan yang ada dalam hati panjenengan mari kita sirnakan pada malam hari ini. Majlis yang kita yakini adalah majlis yang dihadiri oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dihadiri oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di belakang panjenengan, di sisi kanan kiri panjenengan, jangan lupa berjabat tangan hadirin hadirat. Jangan lupa berikan senyuman, karena sungguh di situ nanti setiap orang menjadi saksi di antara orang yang lainnya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi kita pada puncaknya adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini hadirin hadirat, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaqulun Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari di mana manusia sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya, lari dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari anak-anaknya karena sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan hanya satu manusia yang pada hari itu sangat peduli dengan kita. Manusia yang sangat memperdulikan nasib kita hadirin hadirat. Di saat semuanya para nabi dan para rasul angkat tangan, pada saatnya para nabi dan para rasul berdoa dengan suara yang lemah, dengan suara yang lirih, Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatkan diriku. Hari itu hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil panjenengan sibuk mengurusi umat manusia. Dan hari itu benar-benar terbukti apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengecewakan nabinya. Dan kabar gembira bagi kita, walladzina amanu, dan Allah
tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman pada hari itu. Beriman saja tidak cukup, hadirin hadirat. Percaya saja tidak cukup untuk tidak kecewa pada hari kiamat, untuk tidak kecewa pada hari pembalasan, untuk tidak kecewa pada hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Hari itu orang-orang yang beriman, yang tidak dikecewakan adalah orang-orang ma'ahu, yang bersama dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya gambarkan, rasa kecewa itu di bawahnya rasa sakit. Rasa sakit itu muncul karena adanya rasa tersiksa. Hari itu Allah tidak akan pernah menyiksa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kabar gembira bagi kita semuanya. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat, harta, benda, anak-anak illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu yang seperti apa, hadirin hadirat? Hati yang akan bersama dengan Rasulullah itu yang seperti apa, hadirin hadirat? Hati yang tidak akan dikecewakan Allah pada hari kiamat adalah hati yang penuh dengan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang telah kenal kepada Allah Rabbul Alamin. Hati yang terjaga, hati yang sehat, hati yang jernih. Karena menurut Imam Al-Ghazali, hati dibagi menjadi 3. Ada hati yang sakit. Siapakah yang punya sakit hati? Kita, hadirin hadirat. Malam hari ini kita seakan-akan merasakan betapa kita adalah orang yang banyak sakit hatinya, hadirin hadirat. Tidak perlu ditutup-tutupi, kita semuanya adalah orang-orang yang mempunyai banyak penyakit hati, hadirin hadirat. Yang kedua, jika dibiarkan hati mati, maka hati yang bahaya, sakit tidak terobati, maka lama-lama hatinya mati. Ketika hati mati, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, thummum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ayat yang lain, fahum la yarji'un. Punya telinga tapi tidak mendengar. Bukan telinga lahir, hadirin hadirat, telinga batin, mata batin. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu, hatimu, kullu ulaika kana anhum mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ketika kita menyadari hati kita dalam posisi sakit ataupun mati, ada harapan besar, hadirin hadirat.
untuk menjadi hati yang sehat kembali, qalbun salim yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini, di saat segala kecanggihan teknologi diberikan kepada umat akhir zaman, segala fasilitas luar biasa diberikan kepada kita untuk mempermudah kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih urusan ma'rifat billah, hadirin hadirat, dengan diperkenalkan kita oleh Allah dengan salat wahidiyah yang tujuan pokoknya adalah untuk menjernihkan hati, sadar ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sangat relevan hadirin hadirat dengan kebutuhan mutlak, kebutuhan dasar manusia sepanjang sejarah, terutama manusia di akhir zaman ini hadirin hadirat. Salawat wahidiyah ditaklif untuk menjernihkan hati, hati yang sakit dibersihkan perlahan namun pasti. Mujahadah dituntunkan kepada kita. Apabila kita continue istiqomah, selangkah demi selangkah, kita akan sampai pada tujuan kita, ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pasti merasakan hadirin hadirat, sebelum dan sesudahnya mengamalkan salat wahidiyah, maka ketika rasa itu sudah ada hadirin hadirat, jangan lepas kembali. Ketika panjenengan sudah menemukan guru yang kamil mukamil, yang bisa menghantarkan hati panjenengan sadar ma'rifat billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, gigit dengan gigi gerahammu, genggam erat dengan jari jemarimu, jangan lepaskan. Karena ketika kita lengah hadirin hadirat, sedetik kita lepas, sedetik kita lengah, kita akan kembali hati kita gelap gulita. Maka pada malam hari ini kita mencharge, kita kembalikan hati kita untuk supaya menjadi hati yang salim, hati yang sehat. Hanya hati yang salim, hati yang sehat, itu yang akan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat. Para remaja, jika hatimu sehat, ayah bundamu adalah jalan surgamu. Para remaja, kunci surga tahta aqdamil ummahat. Tidak akan mungkin para remaja melukai hati kedua orang tuanya, karena Rasulullah berpesan, ridallah fir ridha walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, begitupun murkanya. Maka hati yang salim akan tahu siapa yang dicintainya. Hati yang salim akan tahu kemana arah tujuan hidupnya. Hati yang selamat akan tahu kemana menyerahkan segala urusannya. Jika seorang istri, suami bisa menjadi jalan surganya dan bisa menjadi jalan ke nerakanya, bukan suami yang dilihatnya, tapi Rasulullah yang berpesan kepada para ibu. Sungguh, suami panjenengan dulu adalah orang lain, tapi panjenengan tahu, suami panjenengan berangkat pagi, pulang sore, tidak peduli lelah, peluh bercucuran, bahkan kadang air mata, sinar matahari tidak dipedulikan.
karena ada tanggung jawab istri yang diamanahkan kepadanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga para ibu hormati suami panjenengan, muliakan sebagaimana Allah memuliakan suami panjenengan adalah pemimpin panjenengan. Terima dengan rasa syukur nafkah yang telah diberikan para suami panjenengan, karena itulah kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal. Kesabaran seorang istri ketika menerima nafkah dari suaminya itu menjadikan Rasulullah cinta kepada kaum ibu. Kaum bapak, panjenengan telah diberikan mutiara-mutiara terindah dalam rumah tangga panjenengan. Dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Seindah-indah perhiasan adalah wanita-wanita shalihah. Istri panjenengan ladang ibadah, putra-putri panjenengan adalah ladang ibadah. Maka pada malam hari ini semuanya punya kesempatan ma'ahu bersama Rasulullah untuk tidak dikecewakan besok di yaumul qiyamah. Para remaja, para ibu, para bapak yang hadir di majelis ini mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhyillahun nabi, yauma la yuhyillahun nabi. Pada hari itu tidak akan dikecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, yang bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hatinya telah dicerahkan oleh Allah, orang-orang yang hatinya diliputi lillah dan billah, orang-orang yang hatinya diliputi cinta kepada Allah dan Rasulullah melebihi apapun itu. Mencintai suami karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencarikan nafkah putra-putrinya karena Allah. Itu adalah orang-orang yang diliputi cinta kepada Rasulullah. Itulah yang berhak untuk tidak dikecewakan di yaumul qiyamah, hadirin hadirat. Dan panjenenganlah adalah orang-orang itu, hadirin hadirat, yang Allah banggakan di hadapan para malaikat. Aku bangga kepada hambaku, tidak melihatku, engkau malaikat melihatku, engkau beriman kepadaku. Tapi hamba-hambaku tidak pernah melihatku, tapi hatinya beriman kepadaku. Panjenenganlah yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, hadirin hadirat. Betapa rinduku kepada saudara-saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah aku? Bukan, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa itu ya Rasulullah? Adalah manusia-manusia yang datang sesudahku, tidak pernah melihatku, mereka beriman kepadaku. Tidak pernah melihatku, mereka taat menjalankan sunnah-sunnahku. Tidak pernah melihatku, dia merindukanku. Itulah panjenengan, hadirin. Panjenengan lelah, sebenarnya lelah hadir di majelis ini. Tapi yakinlah hadirin hadirat, setiap kebaikan yang dijiwai lillah dan billah, lelah itu pasti hilang, tapi kebaikannya akan tinggal menjadi pemberat besok di yaumul qiyamah, hadirin hadirat. Lebih-lebih sanjungan salawat salam ta'ziman ikraman wa mahabbatan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tetesan air mata menahan rindu untuk bertemu. Gelora cinta yang membara
karena ingin bersua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat, semuanya tercatat rapi hadirin hadirat, dan nanti akan dibuka pada saatnya hadirin hadirat. Yang panjenengan sepertinya tidak mengira, tidak menyangka, dan amal itu sudah panjenengan lupakan, ternyata hari itu ditampakkan hadirin hadirat amal itu hadirin hadirat. Karena bagusnya amal itu dengan niat panjenengan lillah billah lirrasul birasul lil ghaus bil ghaus hadirin hadirat. Mari bersama-sama kita matur sendiri-sendiri hadirin hadirat. Pada hari ini sungguh malam yang mustajabah dengan doa-doa yang dirangkai dengan salawat wahidiyah, diijabah sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Tapi panjenengan harus yakin makbulnya doa, ijabahnya doa Allah yang menentukan hadirin hadirat. Ukurannya Allah yang menyesuaikan hadirin hadirat. Jangan pernah terbersit pun dalam hati kita ada rasa ragu, bimbang dengan doa-doa yang telah dipanjatkan. Setiap doa akan dikabulkan dan disempurnakan besok di yaumul qiyamah hadirin hadirat. Panjenengan harus percaya itu hadirin hadirat. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui segala apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita butuhkan, dan Allah yang menanggung semuanya itu hadirin hadirat. Maka mari kita sempurnakan pada malam hari ini. Kita matur sendiri-sendiri di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta dan kerinduan. Merindukan Rasulullah pasti berjumpa. Mencintai Rasulullah pasti tidak akan bertepuk sebelah tangan hadirin hadirat. Panjenengan tidak akan dikecewakan panjenengan hadirin hadirat. Mari bersama-sama Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana waslahu warhahu atrik faqad zalam tu abada wa rabbi walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud takun dasasan halika. Ini salawat saljul qulub, hati yang resah gelisah, hati yang tidak menentu, tidak tahu arah. Ketika membaca salawat saljul qulub akan menjadi dingin hadirin hadirat. Kita seiring langkahkan para hujat menuju ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua menyampaikan labbaik, disambut labbaik ya ummati. Semua menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita semuanya ikut di belakang para hujat yang sedang berdiri, berlari-lari sowan ke makam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke pangkuan baginda terkasih, kekasih panjenengan hadirin hadirat, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari panjenengan matur piyambak-piyambak. Tidak ada dosa setinggi gunung pun ketika panjenengan dapati Rasulullah memohonkan ampun, maka yang kita dapati lawajatullaha tawwabar rahima. Allah akan berikan maaf, Allah akan berikan ampunan, Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Andaikan dosa diserupakan api yang membara, andaikan dosa diserupakan lumpur hitam yang menggunung, maka kita dapati Allah yang maha ghafur. Semuanya akan sirna hadirin hadirat. Yang ada adalah yas'a baina aidihim, di depan mereka cahaya, wa bi aimanihim, di samping kanan mereka bercahaya. Bahkan semuanya akan mengatakan yaquluna rabbana, ya Tuhan kami,
atmim lana, sempurnakanlah kami, nurona, cahaya kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Maka jangan pedulikan dosa-dosa yang sedang kita bawa, karena di hadapan kita ada Allah yang Maha Ghafur. Ketika Nabi memohonkan ampun, kita dapati Allah yang Maha Ghafur itu. Hadirin hadirat, mari kita bersama-sama ketika panjenengan baca di dalam sholawat Saljul Qulub, kuntu sakhson halika, hadirin hadirat, panjenengan matur dolim, kaulah dolim Kanjeng Nabi, kami dolim, gelap kulita ya Rasulullah. Yang bercahaya di depan panjenengan adalah cahaya Rasulullah, nur fauqan nur. Hadirin hadirat, jangan kecil hati. Hadirin hadirat, ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrik faqad zalam wa rabbi alaysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kuntu sasan halik. Jangan pedulikan masa lalu yang hitam itu. Hadirin hadirat, jangan pedulikan dosa-dosa yang menggunung. Allah Maha Pengampun. Panjenengan datang dengan setinggi gunung, ampunan Allah setinggi angkasa. Hadirin hadirat, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrik faqad zalam abata wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa in tarud takun sasan halika. Hadirin hadirat, ketika Rasulullah hadir, maka akan terlihat aib-aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menangis hanyalah orang-orang yang merasakan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meneteskan air mata itu telah terbukti runtuh egoisnya, kesombongannya, keangkuhannya. Hadirin hadirin, bulayan air mata yang menetes di pangkuan panjenengan, yang menetes di pipi panjenengan akan disimpan di yaumul kiamah, akan menjadi pemadam api yang akan mungkin membakar kita. Hadirin hadirat, mari kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menangis tidak ada gunanya. Hadirin hadirat, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Saya ceritakan kisah ini supaya panjenengan semakin mencintai Rasulullah. Hadirin hadirat, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjahit bajunya, tiba-tiba lampu yang ada di kamar beliau padam. Kemudian Sayyidatina Aisyah mencari-cari jarum itu, maka tidak ketemu. Saat itu Rasulullah membuka tirai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak sinar yang menerangi ruangan itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha matur, alangkah terangnya cahayamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, celaka wahai Aisyah, orang yang besok di yaumul kiamah tidak melihatku. Wahai Aisyah, celaka. Wailu liman la yaroni ya Aisyah, celaka orang yang tidak melihatku di yaumul kiamah. Pada hari itu hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjanjikan kepada kita semuanya perjumpaan dengan beliau. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita diperkenankan untuk menatap wajah yang mulia itu yang kita rindukan pada malam hari ini. Hadirin hadirat, yang kita panggil-panggil pada malam hari ini. Hadirin hadirat, Nabi Adam hari itu beserta para nabi di belakang benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci surga yang memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man dakhala jannah. Aku adalah orang yang pertama kali masuk surga besok yaumul qiyamah. Pantaslah kita pada malam hari ini tidak ada yang kita sebut-sebut kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bawa putra-putri panjenengan yang tidak hadir di majelis ini, Bapak Ibu. Orang tua panjenengan yang mungkin sedang dalam kubur. Tetangga-tetangga panjenengan, mari kita haturkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tidak mampu, tidak pantas, mari kita memantaskan diri pada malam hari ini, merasa sebagai orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirin hadirat, muallif salat wahidiyah ingin memberikan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada beliau, yaitu perjalanan rohaniyah. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepada beliau muallif salat wahidiyah, nikmatnya sadar ma'rifat billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Makhluk lenyap, semuanya tidak ada, yang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketergantungan kepada makhluk, ketawakalan kepada makhluk itu sudah tidak ada. Apa yang telah dirasakan beliau muallif salat wahidiyah akan dititipkan kepada panjenengan semuanya. Mari pada malam hari ini kita siapkan rohani kita, walaupun sedetik. Hadirin hadirat, jika panjenengan dianugerahi nikmatnya makrifat, indah. Hadirin hadirat, indah sekali bersama Allah, indah sekali bersama Rasulullah. Hadirin hadirat, maka saat indah itu kemudian kita dipanggil menghadapnya. Hadirin hadirat, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepadaku. Wahai jiwa yang tenang, saatnya engkau pulang menghadapku. Orang yang ma'rifat billah akan dipanggil dengan misra, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang telah ridha aku menjadi Tuhannya, Islam agamanya, Nabi Muhammad Rasulnya, Al-Quran kitabnya, muslim muslimat, mukminin mukminat adalah saudara-saudaranya. Pulang ya, pulang. Saatmu di dunia waktunya sudah habis. Saatnya engkau pulang menghadap ilaihi roji'un. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, engkau pantas masuk ke dalam surgaku. Mari jiwa-jiwa yang tenang yang dihadirkan Allah pada malam hari ini, kita sambut pancaran nadrah guru rohani kita beliau Ghauthu hadzal zaman radhiyallahu an. Pancaran nadrah itulah yang menghantarkan musilatin lil hadratil aliyah,
akan dihantarkan hati kita wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya ilahi rojiun, malam hari ini kita merasakan wusul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidznillah wa'dzur ilayya sayyidi binadhrah موصلة الحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. Di saat manusia dipanggil Allah ketika tidak membawa ma'rifat billah akan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku tunda dulu kematianku, la'alli a'malan salihah, aku akan mengerjakan amal salih taraktu yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Wa asaddaqanna wa akum minas solihin, aku akan menjadi hambamu yang soleh, aku akan menjadi hambamu yang bertakwa, aku akan menjadi hambamu yang taat, akan aku sedekahkan harta-hartaku ini ya Allah. Terlambat hadirin hadirat, sungguh itu adalah perkataan yang sia-sia. Tapi hati-hati yang ma'rifat billah hadirin hadirat, saat-saat itulah yang telah dinanti-nantikan. Saat-saat perjumpaan dengan Allah itulah yang paling membahagiakan hadirin hadirat. Walaupun sakaratul maut amat pedih hadirin hadirat, sakaratul maut menakutkan, tapi itu adalah penebus dosa-dosa orang yang beriman hadirin hadirat. Mari pada malam hari ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang bahagia walaupun sedetik Allah berikan nikmatnya ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, 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 ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Kabar gembira yang terakhir dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku besok di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Mudah-mudahan lelah panjenengan setiap hari mujadah yaumiyah, usbuiyah, syahriyah, nisfu sanah, rubu sana, mujadah kubra dan mujadah dalam momen-momen tertentu itu adalah merupakan bukti cetusan rasa cinta kita ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bukti bahwa kita berhikmah dalam perjuangan wahidiyah ini hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah nadrah bila ghawthu hadha zaman radhiyallahu an min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya kami cukup bisikan apa yang dapat kami haturkan. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
وبالله التوفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة ومن الغوث النضرة والبركة والعفو منكم والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.